Harus kita akui ternyata pandemi ini memaksa kita masuk kepada satu ranah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kami juga tidak pernah membayangkan bagaimana ketoprak ini tiba-tiba menemukan bentuk pertunjukan yang lain dengan medium audiovisual. Apakah ini akan menjadi tren selanjutnya? Saya nggak bisa jawab, tapi bentuk temuan dan pencapaian kami pada folklore cinema memindahkan pertunjukan dan gaya dan idealisme ketoprak menjadi bahasa film nih. Sementara kami sungguh menikmati dan sangat bisa melakukan proses dan pencarian bentuk kesenian yang kami ada kemerdekaan di situ. Ada satu bentuk yang biasanya tidak bisa kami lakukan di medium panggung ketoprak, tapi kami bisa lakukan di medium sinema. Begitu pula sebaliknya, ada hal yang tidak bisa dilakukan sinema, melanggar pakem-pakem tertentu, tapi kami bisa lakukan karena ketoprak memayungi itu. Yang tiga. Folklore cinema itu sebuah transformasi perkawinan dari dua bentuk latar belakang seni yang berbeda. Yang pertama folklore itu sendiri, yang kedua sinema. Nah, folklore itu adalah satu bentuk sajian seni, bentuk perapatan nilai yang berangkat dari nilai-nilai tradisi budaya lokal setempat yang mencoba menyampaikan kisah-kisah di masa lalu, peristiwa di masa lalu, dan itu menjadi satu ikatan seni dan sejarah di periode dan waktu tertentu dan disampaikan pada umumnya melalui literasi atau tradisi lisan. Jadi kalau di Jawa itu sendiri mestinya terbagi-bagi. Javanese, folklore Jawa Tengah, Solo itu barangkali ada wayang orang, ketoprak, tapi begitu ke timur itu berarti ada ludruk, kemudian kalau di Bali mestinya ada barong dan lain-lain. Nah, kemudian kenapa folklore sinema? Kami memindahkan nilai-nilai folklore menjadi medium sinema. Kulo saya terus ngadu mateng panjenengan. Nanging boten ngembangaken raos terus ingkang rencana boten ing pekal. Kurang totalan ngubar kamurkan. Folklore Cinema Hatisegoro mencoba bicara tentang tiga tokoh wanita yang menginspirasi. Yang pertama itu soal Pramudia Wardhani. Pramudia Wardhani adalah seorang perempuan dari mangsa Syailendra dari abad ke-7, abad ke-8. Singkat cerita bertemu dengan Rakai Pikatan. Nah, kisah cinta mereka ini satu kisah cinta yang cukup fenomenal karena berangkat dari dua kebudayaan yang berbeda, kebudayaan Hindu dan Buddha. Dan akhirnya pertemuan mereka yang fenomenal ini merupakan sumbu dari multikulturalisme di Indonesia. Kenapa pamrihipun Sri Kandi? Lalu yang kedua, aku nyoba ngangkat Raden Ayu Matahati, istri dari Raden Mas Said, satu perempuan yang punya fase peristiwa revolusi bangsa waktu itu, dan ternyata mendirikan satu prajurit yang namanya pasukan Estri yang dikenal ikut berperang melawan kolonial. Yang ketiga yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini hidup dan besar bersama ibunya di luar keraton. Diponegoro ini menjadi sosok yang penting dalam kebangkitan nasionalisme bangsa karena dia meledakkan salah satu perang termahal di Asia atau mungkin Asia Tenggara waktu itu. Nah, kami mengambil sebuah dialog imajiner bagaimana peran serta seorang ibu mendukung anaknya yang jelas-jelas peperangan ini akan menyebabkan kematian dan korban besar meskipun dia cinta, tapi ada tugas negara yang memanggil. Tiga kisah itu kita ramu jadi satu, judulnya Hatisegoro, Hati Samudra. Coba saiki Sawangan. Sawangan bumi Mataram wiwit saka Brang Wetan nganti tekan pesisir lor. Sawangan opo kang dumadi? Jumangkau sajroning payudan senadyan eyangmu Pangeran Samber nyawa ora tida-tida ngorbanake nyawa ana sak pinggire ngalas Mbana. Ketoprak ini sebenarnya merupakan bagian dari perjalanan revolusi seni pertunjukan teater kemasyarakatan waktu itu. Nah, kalau
kita pulang ke pendapatnya Profesor Matthew Isaac Cohen dari Dramatic and Theatre Royal Holloway University, ketoprak ini merupakan turunan dari satu bentuk genre kesenian yang namanya onomatopoeically. Jauh sebelum kita mengenal kata performing itu, menurut kajian barat ya, ternyata ada satu istilah namanya onomatopoeically. Onomatopoeically ini satu bentuk pertunjukan dari abad 16 yang mencoba mengungkapkan sejak kapan sebenarnya manusia ini bersastra, bermusik, dan melakukan blocking untuk ditonton. Tapi pada intinya hari ini definisi ketoprak itu satu sajian seni pertunjukan, tentunya berbasis sastra Jawa dengan iringan gamelan, karawitan, dan tentunya dengan gaya hiperbolik ketoprak yang sangat khas. Awik namastu namasira. Om Siddhirastu Taatstu Kapecak kuwi metah. Badhe kula belani kanthi tetes sing getih ingkang pungkasan. Wis bola bali tak kandhakake. Ayune Pramudyawardhani ora pantes kanggo rake pikatan. Apa nih sing cukup? Sopo sing bisa mateni aku bakal diganjar panguwasa lan lemah kang jembar ing sawetane gunung Prabu.